Saya mengajak kita Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan diri dengan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala pujian, hormat, serta syukur kami panjatkan di hadapan-Mu di malam hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mengalami kuasa Tuhan pada malam hari ini, untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan di malam hari ini melalui kebenaran firman. Kami mengundang kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kami di malam ini, untuk kami boleh merenungkan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Amin. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita membuka firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-12. Mazmur 42 ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita sekalian dan Bapak Ibu saudara-saudari menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Saya bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap kita pernah mengalami satu situasi yang sepertinya membuat kita mengalami tekanan yang sangat berat. Bahkan mungkin kita pernah mengalami yang namanya kegelisahan. Tekanan bisa kita alami, bisa oleh karena persoalan hidup, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga. Hal itu bisa membuat kita tertekan. Hal itu bisa membuat kita gelisah. Bapak Ibu saudari, bagi kita yang menghadapi tekanan, mengalami tekanan, mengalami kegelisahan, dampaknya kita bisa salah satunya sulit berkonsentrasi, sulit tidur, dan ada banyak hal lain yang bisa terjadi. Dan akibatnya, Bapak Ibu saudari, akibatnya kita bisa mengalami satu keadaan emosi yang tidak terkendali. Sebentar moodnya bagus, sebentar lagi moodnya tidak bagus.
Bapak Ibu, saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menjadi salah satu contoh bagaimana Daud yang penuh kehidupannya yang penuh dengan liku-liku. Dia mengalami banyak tekanan dan ancaman. Ia selalu dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya. Dalam kehidupan kita pada masa ini, ada banyak hal yang membuat kita menjadi tertekan, menjadi gelisah dengan situasi yang tidak menentu pada masa pandemi COVID-19. Ada banyak ketidakpastian, baik dalam hal kehidupan sosial maupun dalam kehidupan ekonomi. Mungkin ada banyak di antara kita yang omsetnya menurun, kehilangan pekerjaan, dan juga hal-hal lain yang bisa terjadi dalam hidup kita. Siapapun kita, Bapak Ibu saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tekanan, dalam kegelisahan yang dialami oleh Daud, walaupun memang tidak mudah menguasai emosi kita ketika kita berada dalam sebuah tekanan, ketika kita berada dalam sebuah kegelisahan. Bapak Ibu saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tekanan membuat hidup kita menjadi tidak seimbang antara kita mengandalkan Tuhan atau memikirkan cara dunia untuk menyelesaikan, menghilangkan, melenyapkan tekanan yang datang dalam hidup kita. Dua solusi yang bisa melekat di dalam otak kita, di dalam hati kita, mana yang harus kita pilih supaya kita bisa mampu menghadapi tekanan yang sedang menimpa hidup kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita akan beroleh kekuatan untuk menghadapi tekanan yang datang di dalam hidup kita. Tetapi jika kita mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan dunia, tentu adalah sangat terbatas. Dan bisa saja ketika kita berada dalam situasi yang penuh dengan tekanan, ya, kita bisa bertindak gegabah, kita bisa bertindak yang penting bisa selesai secepatnya, mau seperti apapun caranya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, di malam hari ini ada dua poin penting yang boleh bagaimana Raja Daud mengatasi tekanan dan kegelisahan yang dia hadapi. Yang pertama yang dilakukan oleh Raja Daud adalah dia bersikap tenang dengan menunjukkan pengharapannya kepada Tuhan. Dia tidak mencari pertolongan, dia tidak mencari pembelaan, perlindungan
perlindungan dari kekuatan-kekuatan yang ada di sekitarnya. Sebagai orang yang terkenal, sebagai orang yang besar, tentu bisa saja dia melakukan itu, tetapi dalam hal ini kita melihat dia berkata, berharaplah kepada Allah. Ketika di ayat yang ke-7 Raja Daud berkata, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon. Pengharapan Raja Daud dinyatakan melalui ayat 9, dikatakan Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupan. Mengapa Raja Daud berani meletakkan harapannya? Karena dia yakin bahwa Tuhan pasti akan memerintahkan kasih setianya pada siang hari maupun pada malam hari. Artinya bahwa harapan Raja Daud, karena Tuhan akan memelihara, membentengi kehidupan Raja Daud dari setiap tekanan yang dihadapi pada saat-saat hidupnya. Oleh karena itu, ini juga seruan bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, karena Dia berkuasa untuk menolong dan memulihkan hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh Raja Daud adalah dengan bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Daud menyadari bahwa dengan kekuatannya, dengan hikmatnya, dia pasti tidak mampu menyelesaikan setiap persoalan, setiap tekanan yang dia derita. Tetapi dengan mengucap syukur karena Allah menyediakan dirinya untuk senantiasa menolong dan memulihkan hidupnya, maka dia berani berkata, penolongku dan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara masalah tekanan bisa saja datang dari berbagai hal di dalam hidup kita. Bisa saja mungkin persoalan keluarga, bisa saja persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga. Mungkin engkau tidak melihat solusi jawaban pada saat ini atas setiap persoalan yang engkau hadapi. Tetapi malam hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita, berharaplah kepada Tuhan. Sebab pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Harapan kita karena Tuhan pasti akan menolong kita. Bersyukurlah kepada Tuhan walaupun mungkin saat ini kita diperhadapkan dengan persoalan malapetaka, pandemi COVID-19. Bersyukurlah jika engkau masih diberikan kesehatan. Bersyukurlah jika engkau masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tinggallah di dalam Tuhan dan biarkanlah Tuhan tinggal di dalam dirimu.
agar engkau beroleh kekuatan. Karena tidak mungkin hidup kita bisa terlepas dari namanya tekanan dan kegelisahan. Tetapi ketika hal itu menghampiri kehidupan kita, berharaplah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia pasti akan menolong kita. Dia pasti akan memulihkan hidup kita. Oleh karena itu, berharaplah kepada Tuhan, sebab Dia Allah kita, Dia penolong kita, Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Amin. Selamat malam, tetap semangat. Percayalah bahwa di dalam Tuhan kita pasti akan beroleh damai sejahtera. Selamat malam, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Banyak persoalan, banyak permasalahan yang kami hadapi pada saat-saat ini. Secara khusus dalam pandemi COVID-19, kami diperhadapkan dengan persoalan sosial, persoalan psikis, persoalan ekonomi. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau bertahta dan berkuasa atas langit dan bumi. Oleh karena itu Bapa, kami mau serahkan, pertaruhkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebab Engkaulah tempat kami mengadu, sebab Engkaulah tempat kami bersandar, dan pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus masih akan nyata. Karena kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Mujizat-Mu masih nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, pelihara hidup mereka, bila damai sejahtera sungguh-sungguh dinyatakan atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.